Lanjutkan kembali dialog kita bersama dengan Andena Utama, yakni Vice President dari E-Banking Division dari Bank BNI. Baik Pak Andena, kita lanjutkan kembali dialog kita tadi. Kita ketahui saat ini banyak sekali modus-modus penipuan yang ada, begitu, dan juga kalau kita lihat ini juga pastinya modus-modus penipuan ini menggunakan teknologi yang sangat canggih juga, begitu ya. Lantas apa nih saran dari BNI sendiri agar nasabah dapat terhindar dari adanya modus-modus penipuan ini? Ya, Mbak Monika, tadi kalau dibilang untuk modus digital, kita sarannya pertama adalah jangan mau dimodusin. Artinya apa? Data-data tadi pribadi, khususnya terkait aktivitas perbankan kita, data-data informasi perbankan kita, jangan dibagikan data di media sosial, maupun biasanya untuk kebutuhan kita transaksi, informasi itu biasanya diberikan ke keluarga kita atau bahkan yang tidak kita kenal dekat ya misalnya itu kita berikan. Data-data yang penting apa saja yang jangan dibagikan, salah satunya adalah data kartu debit, data kartu kredit, khususnya di belakang itu ada 3 angka terakhir ya, di bagian belakang kartu, CVV itu yang paling dilarang untuk dibagikan. Nah selain itu informasi-informasi lainnya yang biasanya digunakan untuk rekayasa sosial, itu kami sarankan untuk tidak dibagikan juga. Seperti nomor telepon, tanggal lahir, bahkan untuk kode PIN ya, biasanya masyarakat masih menggunakan tanggal lahir itu sebagai PIN. Kemudian password transaksi, OTP, nah ini yang paling penting sebenarnya one time password yang dikirimkan melalui SMS kami, ataupun melalui email dan lainnya, jangan dibagikan ke orang lain, apalagi menyamar sebagai petugas BNI. Ini salah satu yang kami sarankan untuk terhindar dari modus kejahatan digital. Baik, berarti Pak Andena kalau kita mempunyai kebiasaan untuk mungkin memfoto lalu kemudian memposting kartu kredit atau kartu debit kita atau mungkin memberikan data-data diri kita seperti tanggal lahir dan juga sebagainya, ini sebenarnya cukup berbahaya begitu ya? Ya, memang ada beberapa informasi yang bisa dijadikan rekayasa sosial, bahkan untuk langsung kejahatan transaksi. Sepertinya tadi ya, contohnya adalah CVV. Bagian belakang informasi kartu debit jangan sampai tersebar melalui foto ataupun melalui informasi kita ke orang lain. Baik, namun kalau kita lihat juga Pak Andena sebenarnya kan credit card atau mungkin debit card ini kan sering kita gunakan ya di merchant-merchant yang ada dan juga pastinya bakal terlihat nih nomor 3 digit di belakang yang Anda katakan tadi ini cukup berbahaya kalau diketahui oleh orang lain. Lantas seperti apa nih mungkin upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mengurangi nantinya ada kemungkinan atau potensi adanya tindak kejahatan di sana Pak Andena? Ya, siap. Memang dari BNI juga banyak memberikan solusi keamanan. Jadi informasi-informasi yang kami sampaikan tadi sebagai himbauan juga kami dukung dengan berbagai keamanan ya. Mungkin kalau tadi yang ditanyakan oleh Mbak Monika terkait layanan kartu debit dan kartu kredit, saat ini juga dilengkapi dengan OTP atau one time password, credit secure di berbagai internet payment gateway, juga di layanan. Nah, kalau kita kembali tadi ke salah satu produk champion kita di BNI Mobile Banking, keamanan yang diberikan oleh BNI salah satunya adalah tadi yang sudah disampaikan Mbak Monika juga, dicoba menggunakan biometrik ya untuk login ke BNI Mobile Banking. Nah, ketika lupa MPIN atau user ID juga itu dijadikan salah satu sarana kejahatan oleh oknum pelaku, itu kami juga sudah lengkapi dengan berbagai informasi kelengkapan misalnya untuk multi-factor authentication. Karena pada saat sudah mengakses mobile banking, tidak serta-merta dia bisa langsung transaksi. Harus ada informasi nomor password yang berupa alfanumerik untuk melakukan transaksi. Nah, untuk langkah alert, kami juga menyiapkan fungsi SMS notifikasi ketika nanti ada transaksi-transaksi perbankan yang tidak diakui oleh nasabah. Biasanya kami sudah memberikan notifikasi berupa mutasi transaksi langsung ke SMS. Itu bisa dilakukan dengan mudah melalui BNI Mobile Banking, cukup dengan 5 langkah utama. Biasanya ini salah satu contoh dari bagaimana mengaktifkan SMS notifikasi untuk monitor transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Begitu Mbak Monika. Baik, Pak Andena, dengan meningkat pesatnya jumlah transaksi digital yang ada di platform BNI, tadi sudah dikatakan juga ini ada di atas 50% begitu peningkatannya. Mungkin ada produk atau mungkin fitur dari BNI yang akan membantu nasabahnya lebih lanjut lagi terkait dengan menjaga keamanan transaksinya di tahun 2021 ini, Pak Andena? Ya, Mbak Monika. Tadi salah satunya untuk keperluan menjaga keamanan,
kami lengkapi juga untuk BNI Mobile Banking. Pertama adalah bagaimana ketika nasabah itu melakukan transaksi, kami bisa menyediakan layanan payment langsung melalui kris yang dilengkapi juga dengan password transaksi, sehingga nasabah tidak perlu kesulitan. Jadi dari sisi aman maupun dari sisi nyaman, keduanya saling kita berikan secara menyeluruh. Jadi tidak perlu takut melakukan transaksi di BNI Mobile Banking, kemudian tidak perlu juga memusingkan terkait kenyamanannya, karena transaksi yang tadinya misalnya harus menginput segala macam, membawa kartu, dari BNI Mobile Banking kita berikan layanan BNI Caring Us yang sudah tersertifikasi juga dari regulator. Begitu Mbak Monika. Baik, Pak Andena, pertanyaan selanjutnya, kira-kira apa nih yang harus dilakukan oleh nasabah jika smartphone yang mereka miliki ini hilang atau mungkin berpindah tangan, padahal di dalamnya ada aplikasi BNI Mobile Banking. Cukup amankah ini dengan segala macam fitur yang tadi sudah kita bahas juga untuk tidak dibobol, Pak Andena? Oke, kalau hilang smartphone ya, jadi memang yang pertama kali dilakukan tentunya sabar dan ikhlas ya. Jadi kalau misalnya kita kehilangan smartphone, kalau ditanya cukup aman, saat ini memang BNI sudah memberikan keamanan. Jadi kami anjurkan memang tetap melakukan langkah-langkah ketika hilang smartphone, tentunya yang paling penting adalah data SIM juga di dalamnya, tetap menghubungi provider terkait untuk melakukan pemblokiran atau penggantian kartu. Tetapi selain itu terkait hubungannya dengan BNI Mobile Banking, kami sarankan tetap melakukan pelaporan ke BNI Call di 15.046 untuk menginformasikan bahwa kehilangan smartphone. Tetapi terkait BNI Mobile Banking-nya sendiri, tidak perlu khawatir karena cukup aman. Jadi bahkan tidak hanya cukup aman, sangat aman karena berbagai fitur keamanan sudah kami berikan pada BNI Mobile Banking. Pertama, terkait untuk mengakses BNI Mobile Banking itu sendiri, si pelaku atau yang misalkan smartphone kita hilang, tetap harus bisa mengakses tadi dengan layanan user ID ataupun MPIN yang digunakan untuk mengakses. Selain itu, untuk ketika sudah mengaktifkan biometrik, tidak perlu khawatir ketika device tersebut hilang, biasanya juga sudah dilengkapi dengan dari pengaman device sendiri. Untuk mengakses device-nya kan harus menggunakan biometrik, misalnya tadi untuk face recognition, fingerprint, ataupun eye retina mata, itu sudah dilengkapi dengan keamanan yang sama dengan device yang digunakan oleh nasabah bersangkutan. Nah, apabila pelaku pencurian smartphone, misalnya ya, hilangnya karena dicuri, biasanya mereka kemudian mengakses BNI Mobile Banking, ada fitur lupa user ID dan lupa MPIN. Kami juga sudah lengkapi dengan informasi data diri yang yang hanya diketahui oleh nasabahnya. What you have dan what you know-nya, itu salah satunya adalah nomor kartu debit. Kemudian di belakangnya memang kami juga ada pengamanan, berbagai macam keamanan yang diintegrasikan dengan nomor HP dan device, sehingga memudahkan, memberikan kenyamanan, dan tentunya pasti tetap aman bertransaksi di BNI Mobile Banking. Begitu Mbak Monika. Baik. Pak Andena, tadi kan kalau smartphone-nya hilang, kalau kartunya hilang mungkin ada yang bisa juga dilakukan oleh para nasabah langsung menggunakan BNI Mobile Banking mereka, atau seperti apa nih Pak Andena? Iya betul. Kalau kartunya hilang bahkan ya, di BNI Mobile Banking ada fitur yang digunakan untuk memblokir kartu debit. Jadi ketika hilang tidak perlu repot-repot call BNI, call kami, misalnya sedang kehabisan pulsa atau lain-lain, cukup dari BNI Mobile Banking menggunakan fitur blokir kartu debit. Seperti itu Mbak Monika. Baik Pak Andena Utama, Vice President dari E-Banking Division dari Bank BNI, terima kasih sekali atas pencerahan dan juga penjelasannya. Pastinya produk-produk yang ditawarkan oleh BNI ini sangat menarik sekali, dan juga pastinya fitur-fitur keamanannya ini sudah dipastikan dan juga pasti terjaga ya, untuk pastinya menjaga juga keamanan dari data nasabahnya. Terima kasih sekali Pak Andena. Nah, bagi Anda yang ingin mengikuti berita ekonomi dan juga bisnis, jangan lupa untuk install CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store.